Di dunia geopolitik modern, perhatian kita sering tersedot pada negara besar, negara dengan militer kuat, ekonomi raksasa, atau pengaruh global luas. Namun, di antara bayang-bayang kekuatan besar itu, ada negara-negara yang nasibnya sering tidak ditentukan oleh pilihan mereka sendiri, melainkan oleh arah angin kekuatan di sekelilingnya. Salah satu contoh paling jelas adalah Mongolia, negara luas dengan langit terbuka tanpa batas, padang rumput yang membentang ribuan kilometer, sejarah kekaisaran besar. Namun, di dunia modern, Mongolia bukan kekuatan militer, bukan raksasa ekonomi, bukan pusat finansial dunia. Yang membuat Mongolia unik justru lokasinya. Ia berada tepat di antara dua kekuatan global, Rusia di utara dan Cina di selatan. Ini bukan sekadar posisi geografis. Ini adalah posisi geopolitik paling sensitif di Eurasia. Dan di abad ke-21, posisi seperti ini bisa menjadi berkah atau justru menjadi tekanan permanen. Pertanyaan besar yang muncul bukan apakah Mongolia bisa berkembang, tetapi bisakah Mongolia benar-benar mandiri di antara dua raksasa, atau ia akan selalu hidup dalam orbit kepentingan mereka? Geografi yang menentukan nasib ekonomi. Mongolia adalah negara daratan tanpa akses laut. Ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Negara tanpa laut berarti perdagangan tergantung negara tetangga. Ekspor-impor bergantung jalur transit, biaya logistik lebih mahal, fleksibilitas ekonomi lebih kecil. Jika negara tanpa laut memiliki banyak tetangga, mungkin masih ada pilihan. Namun, Mongolia hanya memiliki dua pilihan, Rusia dan Cina. Ini membuat setiap keputusan ekonomi Mongolia hampir pasti bersentuhan dengan geopolitik. Tidak ada jalur netral sepenuhnya. Negara besar, pasar kecil. Wilayah Mongolia sangat luas, namun populasinya kecil dibanding luas wilayahnya. Ini menciptakan struktur ekonomi yang unik, sumber daya alam besar, tenaga kerja terbatas, konsumsi domestik kecil. Artinya, Mongolia tidak bisa mengandalkan ekonomi domestik saja. Mereka harus ekspor. Dan ekspor berarti hubungan langsung dengan tetangga besar. Sejarah panjang dalam bayangan kekuatan besar. Secara sejarah, Mongolia jarang benar-benar berada di luar pengaruh kekuatan besar. Dari era kekaisaran hingga masa pengaruh Soviet, Mongolia sering berada dalam orbit kekuatan eksternal. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Mongolia mencoba membuka diri ke dunia. Namun, geografi tidak bisa diubah. Negara bisa mengganti sistem politik. Negara bisa mengganti strategi ekonomi. Namun lokasi geografis adalah takdir permanen. Cina, mitra dagang utama, sekaligus risiko terbesar. Hari ini, ekonomi Mongolia sangat bergantung pada Cina. Sebagian besar ekspor Mongolia mengalir ke Cina, terutama batu bara, tembaga, mineral industri. Cina membutuhkan bahan mentah untuk industrinya. Mongolia memiliki bahan mentah. Hubungan ini terlihat saling menguntungkan. Namun, ketergantungan selalu menciptakan ketidakseimbangan kekuatan. Jika ekonomi Cina melambat, Mongolia langsung terdampak. Jika kebijakan impor Cina berubah, Mongolia harus menyesuaikan. Ini menciptakan hubungan ekonomi yang tidak simetris. Rusia, energi, dan keamanan. Jika Cina adalah mitra ekonomi utama, Rusia adalah sumber energi dan keamanan. Mongolia sangat bergantung pada energi impor, dan Rusia adalah sumber utama energi tersebut. Ini menciptakan posisi unik. Ekonomi condong ke Cina, energi condong ke Rusia. Mongolia tidak bisa mengabaikan salah satu. Strategi tetangga ketiga. Untuk mengurangi ketergantungan dua arah, Mongolia mengembangkan strategi third neighbor. Artinya, menjalin hubungan lebih kuat dengan Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa,
dan Amerika Serikat. Tujuannya menciptakan keseimbangan geopolitik dan ekonomi. Namun, ada masalah besar. Secara fisik, semua perdagangan tetap harus melewati Rusia atau Cina. Strategi ini membantu secara politik, namun secara logistik, Mongolia tetap terkunci secara geografis, sumber daya alam, berkah, atau perangkap. Mongolia kaya mineral, namun negara yang terlalu bergantung pada komoditas mentah sering menghadapi volatilitas ekstrim. Harga komoditas global bisa berubah cepat, dan perubahan kecil bisa berdampak besar bagi ekonomi Mongolia. Jika harga mineral naik, ekonomi tumbuh cepat. Jika harga turun, ekonomi langsung tertekan. Ini menciptakan ekonomi yang tidak stabil jangka panjang. Infrastruktur, tantangan besar negara luas. Wilayah Mongolia luas, populasi tersebar. Artinya, pembangunan infrastruktur sangat mahal per kapita. Tanpa infrastruktur kuat, industrialisasi lambat, biaya logistik tinggi, investasi asing lebih sulit masuk. Mongolia harus membangun jaringan transportasi mahal untuk ekonomi yang relatif kecil. Perubahan iklim, risiko yang sering diabaikan. Mongolia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Musim dingin ekstrim, kekeringan panjang, gangguan sistem peternakan tradisional. Jika perubahan iklim memburuk, ekonomi pedesaan terganggu, migrasi internal meningkat, tekanan sosial meningkat. Ini bisa berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Globalisasi baru, peluang atau tekanan baru. Dunia bergerak menuju multipolar. Rantai supply global berubah. Negara mencari diversifikasi sumber daya. Ini bisa menjadi peluang bagi Mongolia. Namun, jika dunia terpecah menjadi blok keras, Mongolia bisa semakin tertekan. Investasi asing, dua sisi pedang. Mongolia membutuhkan investasi asing untuk berkembang. Namun investasi asing juga membawa pengaruh geopolitik. Jika terlalu bergantung pada satu negara, kesulitan ekonomi bisa terancam. Mongolia harus menjaga keseimbangan investor global. Masyarakat Mongolia di tengah arus global. Bagi rakyat Mongolia, geopolitik terasa jauh. Namun dampaknya nyata. Harga energi, harga makanan, lapangan kerja, stabilitas ekonomi. Geopolitik global selalu turun ke level domestik. Masa depan, netral atau terpaksa memilih. Pertanyaan besar Mongolia ke depan, bisakah mereka tetap netral? Sejarah menunjukkan negara kecil sering dipaksa memilih. Namun, dunia modern lebih kompleks. Mongolia mungkin bisa mempertahankan keseimbangan jika dunia tidak semakin terpolarisasi. Pelajaran untuk Asia dan ASEAN. Mongolia menunjukkan satu hal penting. Negara kecil tidak bisa bermain dengan kekuatan. Negara kecil harus bermain dengan strategi. Geografi tidak bisa diubah, namun strategi bisa menentukan masa depan. Dunia masa depan, negara kecil, dan perang besar ekonomi. Abad ke-21 bukan hanya tentang negara besar, ini juga tentang negara kecil yang berada di jalur strategis, jalur energi, jalur mineral, jalur perdagangan. Mongolia termasuk dalam kategori ini. Pertanyaan terakhir, Mongolia tidak bisa memilih lokasi geografisnya. Yang bisa dipilih hanya strategi bertahan hidup. Dan dalam geopolitik global, bertahan seringkali adalah kemenangan terbesar. Penutup. Mongolia bukan negara yang sering muncul di headline dunia, namun ia adalah simbol realitas geopolitik modern. Dunia tidak hanya ditentukan oleh raksasa, dunia juga ditentukan oleh negara yang harus hidup di antara raksasa. Ketika negara besar bicara pengaruh dan kekuatan, negara kecil sering hanya dihitung sebagai angka,